di sini bukan tempatnya untuk sesuatu hal yang berbau mistis. Pertama, bismillahirrohmanirrohim. Kedua, senantiasa bersyukur dalam segala situasi. Karena mungkin kalau agak sedikit aku menarik kejadian kemarin gitu ya, katakanlah pandemi lah ya, mungkin hal yang paling dekat lah ya. Pandemi itu saya yakinin sangat tidak mudah buat banyak pihak, terutama pengusaha-pengusaha sejenis seperti kami yang memang skin to skin langsung gitu ya, otomatis kan nggak bisa social distancing atau nggak bisa melakukan, tidak bisa terus membuka usahanya walaupun dengan syarat-syarat yang memang diperbolehkan gitu kan. Jadi balik lagi tadi ya, yakini bahwa kalau kita yakin bahwa memang ada strength produk yang kita usungkan, ini aku rasa ada pandemi datang, lalu mungkin katanya ada sesuatu hal yang baru di luar sana, ada sesuatu hal yang memberikan tentunya manfaat juga di tempat lain, itu bukannya berarti kita takabur, kita nggak peduli, enggak gitu. Tapi momen-momen di saat era infotainment gitu, dan alhamdulillah sekarang kami tetap merasa bahwa mereka tetap dekat gitu ya. Era sosial media sekarang juga tetap dekat. Walaupun sedih sih, curhat dikit nih, kayaknya followers kita sempat diambil gitu ya, karena sempat dihack gitu kan. Tapi nggak apa-apa, selama followers kita itu memang terambil dan manfaat followers kita buat yang lain. Nah, mungkin salah satu yang aku sebut ini menjadi sebuah kiat khusus juga untuk kita bisa bertahan. Karena yakinlah segala sesuatu yang datang dan pergi, lalu kurang dan banyak, lalu apa lagi? Lagi di atas, lalu sekarang lagi di bawah, atau apalah istilah orang dalam usaha. Menurut aku, selama itu disikapi dengan positif, dengan aura positif, dengan energi yang positif, aku yakini kita bisa ngelewatin itu semua sih. Oke, baik. Begini, dengan segala kerendahan hati, sesungguhnya buat kami atau saya secara pribadi gitu ya, Dian Kenangan Totok Aura, itu kita nggak pernah punya yang namanya standar khusus gitu ya, karena memang dalam terminologi kita saya yakini sekali bahwa artinya kenyamanan tamu atau kepercayaan tamu itu akan relate dengan berkesinambungnya upaya-upaya kami dalam memberikan pelayanan terbaiknya yang memang sudah kita rumuskan dalam standar sistem pelayanan. Nah, mungkin kalau misalnya Mas nanya apa aja sih standar sistem pelayanan bagi kami gitu ya. Nah, mungkin kami bisa sampaikan bahwa banyak aspeknya sebenarnya. Nah, mungkin beberapa bisa kami sampaikan bahwa satu, biasanya kami akan terus melakukan berkesinambungan untuk proses training agar setiap terapi yang diberikan itu tetap pada standarnya, sehingga itu akan merujuk kepada kepuasan customer dalam menerima pelayanan jasa itu sendiri, yaitu Totok Aura gitu. Nah, yang kedua, kita terus juga melakukan training untuk ketepatan sasar dari wilayah titik yang dirujuk, karena ini kita relate dengan jalan-jalan meridian dalam tubuh gitu ya. Sama kalau kayak saya analogikan dengan kalau kita masak kangkung, itu padahal resepnya sama persis gitu ya Mas ya. Resepnya sama persis, tapi apa sih yang membuat kok hasilnya berbeda gitu. Nah, ini pasti tentu ada gerakan-gerakan tertentu yang memang sudah diformulasikan dengan pakem khusus, sehingga ini harus kemana dulu nih, kalau habis dari ginjal harusnya kemana dulu, atau dari pankreas dulu ke kandung kemih dulu, atau kemana gitu. Nah, ini yang membuat juga semua terapis itu tetap pada relnya dalam memberikan pelayanan jasanya. Bukan cuma itu saja, tapi durasi waktu gitu. Jadi durasi waktu yang kita berikan juga harus tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebay gitu. Kenapa? Karena ini juga akan berhubungan sama ketepatan waktu dari tamu berikutnya dalam menerima pelayanan jasa dari kami gitu. Nah, apalagi mungkin bisa saya sampaikan juga, tadi proses training sudah, lalu nah ini juga ada hal juga yang memang gimana sih caranya supaya si customer ini
tetap merasa bahwa ini menjadi second atau third home-nya mereka gitu kan. Nah, tentu saja kita pacu terus, kita cambuk terus bahwa setiap lini dari SDM kita, setiap ketemu di gang senggol mana di wilayah area gerai, itu mereka tetap memberikan sapaan, senyuman, bahwa mereka ini berada di rumahnya mereka itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya sih banyak aspek gitu ya, yang mungkin kalau dijabarkan satu-satu itu bisa jadi berapa item gitu ya. Tapi mungkin itu salah satunya yang kami lakukan gitu ya, agar kepercayaan customer itu terus ada. Bahkan itu menjadi sebuah agenda khusus kami agar setiap customer yang datang itu mereka tidak mendapatkan satu treatment gitu ya, atau beberapa treatment dari kami, dari setiap lini yang ada, itu mereka tidak dapatkan di tempat lain gitu. Itu sih mungkin beberapa kiat-kiat yang memang sudah kita standarisasi di dalam sistem pelayanan kami gitu. Sebenarnya yang paling baik adalah kalau kita meminta kepada SDM, kita harus memberikan teladan dulu gitu ya. Karena buat kami pribadi atau saya pribadi, bahwa mengedukasi SDM untuk memberikan pelayanan optimalnya itu nggak hanya cukup dengan kita kasih satu buku, yuk jalanin SOP-nya gitu kan. Tapi memang harus ada teladan-teladan yang secara intens itu dibangun oleh saya sendiri gitu ya. Lalu mulai dari struktur organisasi yang paling tinggi, dari manajemen, lalu gerai gitu ya, sampai ke level yang paling bawah. Jadi begitu tamu-tamu itu insya Allah gitu ya, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi mereka menapakkan kaki di depan yang memang sudah diterima oleh valet parking kita gitu ya, atau petugas parkir di luar, itu mereka sudah merasakan insya Allah kenyamanan yang mulai dari depan sampai mereka masuk naik ke atas ditemui oleh kasir, bagian administrasi, reception area gitu ya, staff resepsionis, itu mereka memang ya udah sampai dibawa oleh terapis, lalu keluar dikasih unjukan wedang jahe gitu kan. Mereka ngerasain bahwa setiap single tahapan yang mereka dapatkan itu memang semua dirasakan sampai ke hati gitu. Insya Allah seperti itu. Tapi memang kami menyadari mengapa kami senantiasa melakukan evaluasi yang berkesinambungan, karena kami yakin bahwa ini kami manusia biasa yang pasti human error itu kan pasti selalu ada ya gitu. That's why mengapa kami terus menerima kritik yang sungguh insya Allah itu membangun. Jadi mudah-mudahan mereka akan sampai di tahap atau fase di mana pujian bagi kita itu tidak penting. Justru yang penting bagi kami adalah apabila walaupun sedikit jumlahnya dalam bentuk keluhan atau mungkin masukan-masukan yang bagi kami itu bisa kita pertimbangkan untuk bisa kita buat bahkan menjadi sebuah standar yang lebih baik gitu ya, atau peningkatan standar pelayanan gitu. Nah mungkin itu sih Mas. Jadi gimana ya caranya? Ya tadi sih yang paling penting adalah teladan dari kita. Lalu itu mereka akan secara otomatis, kalau setiap hari kita makan kangkung kan, yang tadinya nggak suka makan kangkung gitu analoginya ya, akhirnya mereka nggak cuma senang maem kangkung ya setiap hari, bahkan mereka juga pengen membuat kangkung supaya gimana caranya juga bisa enak gitu. Nah, jadi mungkin itu sebuah analogi yang harus secara intensif kita lakukan, memberikan teladan, contoh dari level atas sampai level bawah gitu sih. Kita muat dalam sebuah standar sistem pelayanan gitu ya, dalam mengoperasikan sebuah pelayanan di gerai gitu. Nah, tapi mungkin yang paling penting juga adalah pada saat kita membangun sebuah usaha, kita tahu bahwa memang ada strength product gitu di dalam apa yang kita sajikan. Jadi kalau kami masuk lagi ke dalam strength product, yaitu treatment atau pelayanan totok aura, itu kita harus benar-benar bahwa tadi ya, kita memahami banget treatmentnya itu manfaatnya apa saja. Lalu setiap gerakan itu nggak boleh karena si terapis ini sudah sangat cantik menari di atas wajah dan tubuh pengguna terapi ini, lalu mereka semena-mena gitu ya, atau udahlah saya bereksperimen sendiri. Enggak. That's why mengapa tadi secara berkesinambungan strength produk yang sudah ada ini harus tetap dicek, dievaluasi secara berkala, sehingga
kalau dia keluar dari relnya itu tidak terlalu jauh untuk kita ajak kembali lagi gitu. Jadi secara langsung atau bahkan tidak langsung ini tamu-tamu menjadi sangat ketergantungan ya. Kami berharapnya seperti itu gitu, dan memang pengalaman empirik atau testimoni dari tamu-tamu atau loyal existing customer kami memang alhamdulillah yang pertama kami ikut seneng karena mereka merasakan manfaat dari optimalitas rangkaian terapi totok aura yang mereka lakukan secara rutin hingga mendapatkan goal-goal atau manfaat efek domino dari kesehatan yang mereka juga dapat gitu ya. Bukan cuma manfaat kesehatan tapi manfaat asuransinya, karena auranya mereka makin range-nya luas sehingga begitu sirkulasi darah kita bagus habis ditotok, level cakranya kita meningkat karena sehat, otomatis yang namanya aura yang letaknya kurang lebih 3 sampai 8 mili ada di sekujur wajah dan tubuh kita, di luar tubuh kita yang melindungi tubuh kita juga dari badan fisik, apa yang ada di luar itu melindungi apa yang ada di dalam, sehingga mereka nggak cuma dapat sehat aja, tapi mereka merasa bahwa kok saya bisa tampil lebih percaya diri ya, karena mereka nyaman membawa tubuh mereka dengan wajah mereka sudah merasakan nyaman. Jadi begitu sehat mereka sudah didapat, mereka juga bisa memantulkan atau merefleksikan apa yang sudah sehat di dalam dengan lebih positif pada saat mereka berhadapan atau bertemu dengan banyak pihak. Misalnya kita tanya balik bahwa sebenarnya ada kiat-kiat khusus nggak sih dari Dian Kenanga Totok Aura tadi, seperti aku sampaikan, sesungguhnya dalam terminologi kami tidak mengenal yang namanya harus ada ini sehingga membuat tamu ini ketagihan atau apa. Kita dalam frasa lain ya, atau dalam kata lain kami bisa menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau semua standar standar sistem pelayanan itu terus dievaluasi, terus dilakukan secara konsisten, terus menerus, lalu terevaluasi dengan baik dan rutin, itu aku yakinin automatically kepuasan customer akan mereka dapatkan gitu setiap waktu pada saat mereka visit. Bukan cuma hasil, tapi banyak hal lain yang mendukung atau mendongkrak sehingga mereka tadi merasakan ini menjadi tempat second home-nya mereka atau third home-nya mereka gitu. Dari pagi meeting dulu, siang dijeda, lanjut lagi sore, keluar malam gitu. Jadi ada istilah customer, matahari masih terang gitu ya, begitu keluar udah gelap gitu. Ini mungkin sedikit mereka mengungkapkan rasa kenyamanannya mereka di tempat ini dengan segala kerendahan hati, tapi di sini bukan tempatnya untuk sesuatu hal yang berbau mistis, tapi bagaimana fisik atau tampilan fisik secara genetik itu menjadi nomor 1000. Yang paling kita pentingkan adalah bagaimana wajah dan tubuh ini bisa merefleksikan apa yang ada dari dalam, inner strength kita itu muncul ke permukaan yang sifatnya positif, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita di dalam setiap kesempatan akan merasa nyaman dengan keberadaan kita. Bonusnya, insya Allah apapun yang kita jual, percaya aja orangnya, selama tadi tidak melakukan pembodohan terhadap pelanggan-pelanggan atau calon-calon pelanggan setia kita di kemudian hari. Mungkin itu aja dari aku sih. Terima kasih. Aku yang terima kasih banyak. Masya Allah.